Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Semoga semuanya sehat selalu ya. Beberapa hari kemarin saya pengen buat video ini, sakit sayanya. Ini lagi mendingan, jadi saya buat video ini. Oke, kali ini mau sedikit membahas tentang Muhammad Qasim ya, atau tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Itu mimpi-mimpinya beliau itu hampir sama dengan apa yang saya dapetin juga. Ini bukan disama-samain ya. Nah, kalau misalkan gini, beberapa orang bilang Muhammad Qasim itu adalah Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi. Kalau saya menanggapinya di sini bisa dikatakan bukan ya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, karena kita, kalau menurut saya belum masuk ini era-era kedatangan Dajjal tersebut gitu loh. Bukan belum masuk kedatangannya, tapi dia mewujudkan dirinya di dunia ini belum gitu loh. Karena era robotik aja kita belum dapet gitu loh. Nah, di sini yang sempat saya bingungin, apakah begini prosesnya? Jika memang dia seorang Imam Al-Mahdi, berarti perang dunia ketiga tidak akan lama lagi terjadi, ya kan? Dan perang Israel-Iran ini bisa dikatakan 80% atau 90% dimenangkan oleh Israel. Nah, di sini nanti saya disangka Zionis lagi atau Yahudi nih, kayak seperti yang saya bilang dulu di WA saya. Kalau misalkan Gaza itu akan dibumi hanguskan, diratakan. Orang-orang pada bilang saya begitu, dan kenyataannya demikian. Jadi kalau kita lihat dari segi kekuatannya atau politiknya, Israel itu masih di backup oleh beberapa negara power. Ya, kita tahu sendiri, Iran hanya sendirian. Walaupun nanti dibantu oleh misalkan negara sekutu atau yang benci dengan negara Eropa, tapi tetap Iran akan terkalahkan. Jadi nanti perang ini akan melebar dan kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, di sini yang saya nggak ngerti ya, apakah akan terjadi perang dunia ketiga dulu, baru terjadinya muncul era robotik gitu loh. Karena nanti sesudah perang dunia ketiga baru kita di situ mendapatkan hidup yang dimana bisa dikatakan hidup damai. Baru nanti setelah itu terjadilah manusia dikatakan kufur kembali dan banyak berpikiran aneh-aneh. Contohnya, tidak ingin menikah, tidak ingin mempunyai anak. Seperti itu. Ini asumsi saya pribadi ya, dan ini prediksi saya sendiri ya. Cuman bisa dikatakan, balik lagi deh ke Muhammad Qasimnya ini, mimpi-mimpi beliau itu bisa dikatakan mimpi yang datangnya dari Tuhan. Dan itu adalah sebuah petunjuk untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti itu. Kalau misalkan di dalam mimpinya dia berkata nanti Dajjal akan muncul, dan di rudal aja dia tidak mampu, itu sesuatu hal yang benar ya. Karena nanti di zaman itu, di zaman Dajjal itu, hal-hal yang dianggap konyol, tabu, mistis, segala macam yang berkaitan dengan sihir, gaib, itu nanti akan terjadi. Nah, itu di saat itu tuh benar-benar saat yang mengerikan. Kalau saya pribadi sih, masa-masa itu tuh kemungkinan masih 20-30 tahun lagi kalau saya pribadi. Tapi kalau dari Muhammad Qasim sendiri bilang, ya itu paling lama 5 tahun lagi. Begitu.
Jadi gitu aja kali ya. Kalau dikatakan dia bukan orang yang sesat, dia bukan orang yang buruk, tapi dia adalah orang yang menyampaikan di mana dia diperintahkan untuk disampaikan. Terus apakah dia benar bertemu dengan Tuhan? Nah, di sini Tuhan itu mengkasih apa ya, informasi atau apa yang ngomong ya, entitasnya itu seperti ketika Nabi Musa di atas gunung. Jadi dia menampakkan dirinya seperti itu. Ada yang bilang seperti api, ada yang bilang seperti cahaya, segala macam kayak begitu. Ngomong apa lagi ya? Jadi intinya Muhammad Qasim itu adalah seorang yang memberi petanda. Jadi kalau misalkan dia Imam Mahdi, persiapkanlah diri kalian kayak begitu. Kalau saya pribadi, jika dia Imam Mahdi, ketuaan gak sih nanti umurnya? Pas ketika 5 tahun lagi itu, sekarang umur dia juga berapa? Begitu. Dan mimpi Muhammad Qasim ini bisa dikatakan valid ya, sesuatu hal yang valid. Karena kalau kita lihat dari segi apanya tuh, dari segi strukturnya dunia ini ya memang dalam tahap mau perang dunia. Apalagi kan ada namanya New World Order, dimana tatanan baru itu kan udah banyak digaungkan tuh dari 2000, pokoknya dari COVID lah, kayak begitu. Seperti itu. Jadi ini bukan konspirasi atau apapun, tapi sebagai pengingat kita di dunia ini bahwa memang dunia ini dalam masa transisi. Seperti itu aja kali ya. Oke, makasih sudah lihat tema ini. Saya juga agak bingung soalnya. Sampai ketemu lagi tema selanjutnya.